Pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas seputar mengenang Presiden ketiga B.J. Habibie, dan sudah bersama saya di studio ada Bapak Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi. Selamat siang Pak, selamat datang di Cek TV, dan juga ada Prof. Didin Damanhuri ini selaku ekonom dan juga Dewan Pakar ISMI. Selamat datang Pak, selamat datang di Cek TV, selamat siang. Selamat siang. Saya ke Pak Rahmat ini, mungkin mengenang sosok seorang Pak Habibie di mata Pak Wali Kota seperti apa? Ya, kami ini kan generasi anak bangsa, melihat ketokohan beliau baik sebagai seorang negarawan. Seorang negarawan itu beliau sampai pada level presiden ya, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Terus sebagai seorang teknokrat, ya, beliau juga mampu menciptakan sebuah teknologi pesawat terbang, berarti diakui oleh seluruh dunia. Terus sebagai seorang demokrat, ya, sejati, beliau juga kehidupan sosialnya sangat luar biasa. Artinya sesuatu tokoh yang sangat sempurna di Republik ini, yang tentunya kita merasa kehilangan ya atas meninggalnya Bapak Presiden ya, almarhum B.J. Habibie, yang saya lihat sih tadi baru saja dimakamkan. Dan oleh karena itu warga masyarakat Kota Bekasi dan pemerintah Kota Bekasi ya, melaksanakan kegiatan penaikan bendera setengah tiang sebagai ungkapan rasa berduka cita yang dalam terhadap ketokohan beliau. Ya. Baik, ke Pak Prof. Didin. Prof, kalau tadi sempat disinggung bahwa salah satu Pak Habibie menjadi salah satu bapak teknologi, di mata Prof sendiri seperti apa? Iya, beliau ini memang contoh bangsa kita yang sangat mendunia dan diakui terutama di teknologi kedirgantaraan ya, sehingga beliau disebut juga sebagai Bapak Dirgantara. Tapi waktu beliau menristek itu yang dikembangkan itu sebuah konsep, bagaimana Indonesia merebut teknologi, sampai disebutnya ada 9 wahana industri ya, dimana dari mulai yang high technology sampai ke agroindustri. Jadi beliau ini sebenarnya memikirkan bagaimana Indonesia sudah melompat beberapa puluh tahun ke depan, yang kemudian legasinya, warisannya itu masih terasa sekarang dan diteruskan oleh para pelajutnya. Bahkan sampai ke tingkat daerah-daerah. Sekarang kan marak di semua daerah itu membangun apa yang disebut dengan teknopark, ya kan? Jadi bagaimana teknologi itu tersaji kepada masyarakat secara populer, dan kemudian di situ didorong contoh-contoh dan pengembangan bagaimana ilmu pengetahuan teknologi itu bermanfaat buat masyarakat daerah sendiri. Nah, daerah-daerah yang kuat, misalnya Bekasi yang ternyata udah sangat industrialized, semuanya udah pabrik semua gitu ya, industri dan jasa, maka teknologi pasti sangat dominan ya. Tapi daerah-daerah yang juga agroindustri atau pertaniannya kuat, Pak Habibie juga perhatian terhadap agroindustri sangat luar biasa sebenarnya. Nah, sehingga teknopark itu sebagai warisan salah satu yang kemudian dari Pak Habibie itu, bagaimana daerah-daerah itu membuat kekuatan pendidikan tinggi, kemudian dengan masyarakat dan dengan pemerintah daerah itu bersinergi gitu di dalam apa yang disebut dengan triple helix itu. Jadi kerjasama perguruan tinggi, kemudian industri dan pemerintahan untuk mendorong agar ilmu pengetahuan teknologi itu bermanfaat buat masyarakat. Baik. Gitu. Baik. Kalau Pak Rahmat Effendi sendiri melihat bahwa sumbangsih pemikiran dari seorang B.J. Habibie gitu terhadap teknologi, khususnya yang mungkin di wilayah Bekasi sendiri, seperti apa Pak? Ya, dalam skup nasional kan kita bisa melihat Mbak ya, bagaimana Pak Habibie itu membuka keran demokrasi. Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, di mana kungkungan demokrasinya demokrasi semu ya kepada Undang-Undang 2299. Jadi keran politik dibuka seluas-luasnya, sehingga yang kita rasakan sekarang dalam hal berdemokrasi itu apapun juga bisa terjadi dalam kerangka bagaimana membangun daerah ya, sehingga
inovasi terhadap pemikiran itu kelihatan di banyak daerah ini dengan kemampuan fiskal, dengan inovasi, ya, karena sebuah elaborasi dalam membangun kebersamaan, memutuskan bersama di daerah itu begitu kuat, sehingga hasilnya juga luar biasa. Jadi euforia yang saya tahu dari 99 sampai dengan beliau pensiun itu, banyak hal yang sekarang ini menjadi kekuatan bagi Indonesia khususnya untuk survive menghadapi bangsa-bangsa lain di dunia. Iya, dengan kata lain berarti bukan hanya teknologi namun demokrasi juga lengkap begitu lah, semuanya. tokoh lengkap lah. Tadi saya bilang sebagai seorang negarawan, teknorat, sebagai seorang demokrasi juga sedemikian rupa. Jadi memang beliau ini salah satu putra Indonesia terbaik yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya nggak mampu menciptakan sebuah proses peradaban yang luar biasa, Bro. Dan ini tidak banyak anak bangsa atau manusia di dunianya yang diberikan kelengkapan sedemikian rupa. Baik, dari Pak Rama sendiri apa sih yang paling berkesan begitu untuk seorang tokoh Pak Habibie begitu di mata? Dalam konsistensi beliau ya pada saat mengambil keputusan-keputusan yang strategis itu sebagai seorang negarawan, dia tidak bergeming terhadap sebuah keputusan yang diambil, pada prinsipnya adalah untuk membangun bangsa ini. Itu yang dalam proses demokrasi yang saya lihat ya, walaupun tidak langsung berhubungan, tapi kita sebagai anak muda ini melihat, oh ya, ini figur seperti ini yang dibutuhkan oleh anak bangsa. Jadi kekuatan komitmennya itulah yang mendorong kita, sehingga Indonesia sekarang begitu sangat terbuka dalam demokratisasinya. Baik, kami harus jeda sejenak, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.